Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariskun Anwar. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang serat optik, serta salah satu ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan ujung yang lain mengolah data itu. Dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang serat mencapai beberapa kilometer, maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan persatuan waktu tersebut dinamakan BER. Dengan diketahui BER, maka jumlah kesalahan pada serat optik yang sama dengan panjang yang berbeda dapat diperkirakan besarnya. Pelemahan intensitas. Dalam perambatannya melalui serat optik, cahaya mengalami pelemahan intensitasnya akibat adanya cahaya yang kabur keluar selama perjalanan, atau bisa disebut juga dengan loss energy. Penyebab pelemahan intensitas ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan dari serat optik dan faktor ekstrinsik, misalnya pada instalasi. Pelemahan akibat faktor intrinsik dapat disebabkan oleh absorpsi cahaya oleh pengotor dan mineral core. Pengotor paling utama yang menyebabkan serapan ini adalah ion OH- yang menyerap cahaya paling banyak pada panjang gelombang sekitar 1250 nanometer dan sekitar 1380 nanometer. Oleh karena itu, panjang gelombang cahaya yang digunakan disebut daerah kerja. Harus menghindari daerah sekitar situ. Selain absorpsi, faktor internal yang berpengaruh adalah hamburan relay atau relay grating. Hamburan relay ialah hamburan yang disebabkan oleh partikel yang ukuran linearnya jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Besar pelemahan oleh hamburan relay berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang. Dengan demikian, daerah kerja serat optik harus menghindari panjang gelombang yang pendek karena memiliki pelemahan akibat hamburan yang besar. Berdasarkan faktor absorpsi dan hamburan, daerah kerja yang digunakan pada serat optik pada umumnya berada di 1300 nanometer atau 1550 nanometer. Faktor intrinsik lain adalah microbed, variasi diameter core, dan cacat pada pabrik. Sekarang giliran faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan hilangnya energi cahaya antara lain bengkokan atau bleeding dan penyambungan, baik penyambungan antara kabel maupun penyambungan ke konektor. Bengkokan dapat menyebabkan kehilangan energi karena bengkokan berarti mengubah sudut kritis serta optik menjadi lebih besar. Akibatnya makin sedikit berkas cahaya yang dapat direfleksi. Selebihnya keluar menembus cladding. Adapun sambungan yang menyebabkan hilangnya energi karena sambungan yang tidak presisi atau tidak pas atau agak meleset atau perbedaan indeks bias antara dua serat yang disambungkan karena adanya pengotor yang terperangkap antara sambungan, biasanya air atau udara. Untuk mengukur pelemahan, energi ini digunakan suatu fraksi yang menyatakan perbandingan intensitas cahaya yang diteruskan serat optik ke ujung lain atau output dibanding intensitas cahaya yang masuk ke serat optik atau input, dan biasanya ditulis sebagai koefisien pelemahan. Yang kedua, kode warna pada kabel serat optik. Selubung luar. Dalam standarisasinya, kode warna dari selubung luar atau lebih dikenal dengan jaket kabel serat optik jenis patch coder adalah sebagai berikut. Warna selubung kuning, artinya serat optik single mode.
Warna selubung oranye artinya serat optik multimode. Warna selubung aqua artinya optimal laser 10 GB 50/125 mikrometer serat optik multimode. Abu-abu artinya kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Warna selubung biru artinya kadang masih digunakan dalam model perancangan. Yang ketiga adalah konektor. Konektor pada kabel serat optik atau sambungan ujung terminal atau disebut juga dengan konektor biasanya memiliki tipe standar sebagai berikut. Yang pertama adalah FC atau fiber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasang ke perangkat lain, akurasinya tidak akan pernah mudah berubah. Yang kedua adalah SC atau subscriber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem cabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simpel, dan dapat diatur secara manual, serta akurasinya lebih baik bila dipasang ke perangkat lain. Yang ketiga adalah ST atau straight tip, berbentuk seperti bayonet berkunci hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode, dan sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Yang keempat adalah Biconic, salah satu konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Yang kelima adalah D4. Konektor ini hampir mirip dengan FC, hanya berbeda ukurannya saja. Perbedaan sekitar 2 mm pada bagian valuernya. Yang keenam adalah SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun, seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Yang ketujuh adalah E200. Selanjutnya adalah jenis-jenis konektor tipe kecil. Antara lain nomor 1 adalah LC, nomor 2 adalah SMU, nomor 3 adalah SCDC. Selain itu, pada konektor tersebut biasanya menggunakan warna tertentu dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Warna konektor biru artinya physical konektor dalam kurung PC, 0 derajat. Keterangannya adalah yang paling umum digunakan untuk serat optik single mode. Warna konektor hijau artinya Angel Polished atau EPC, 8 derajat. Keterangan sudah tidak digunakan lagi untuk serat optik multimode. Hitam artinya physical contact atau PC, 0 derajat. Abu-abu artinya physical contact atau PC 0 derajat. Keterangannya adalah serat optik multimode. Putih physical contact atau PC 0 derajat. Merah keterangannya adalah penggunaan khusus. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.